Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PT Anas Sejahtera Agensi. Hari ini kita sudah berapa orang ya? 2 orang ya. Dengan saya 3 orang berarti ya. Di sini ada 2 kandidat kami, yaitu Suster Balita, sama-sama Suster Balita. Ya. Boleh diperkenalkan diri satu-satu? Asal dari mana, mungkin santai aja, nggak apa-apa, relax. Kita di sini sharing-sharing aja ya. Mulai dari mbaknya. Ya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, panggilannya Yuni. Saya berasal dari Lombok. Dari Lombok, jauh-jauh ya. Naik apa ke sini? Naik bis. Oh, naik bis. Perjalanan berapa jam? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Kenapa kok nekat sampai berapa hari, 2 hari jauh kan dari keluarga ya? Kok percaya sama kami, terus sampai nekat bener-bener mau kesini, niatnya untuk apa? Niatnya mencari cuan. Mencari cuan, cari rezeki ya. Iya, cari rezeki. Nekat ya. Iya, daripada ke luar negeri saya tidak berani. Tapi boleh kalau keluar pulau. Kalau ke Surabaya boleh, luar negeri tidak boleh, jauh. Oh, jauh. Oke. Emang ada saudara di Surabaya? Ada di Jombang. Oh, di Jombang ya, bukan Surabaya berarti ya. Lokasi Jawa pokoknya ya. Iya. Oke, selanjutnya ada Mbak siapa nih? Kan nama saya Dwi Novi, umur 21 tahun, asal Probolinggo. Oh, masih muda ya. Ya, Usia berapa? 21 tahun. 21 tahun ya. Asli Probolinggo. Probolinggo. Ada campurannya Madura? Enggak ada Jawa. Jawanyel ya. Oke Mbak, panggilannya Mbak Dwi. Ya. Dwi ya. Jadi 2 kandidat ini adalah pekerja kami ya, sebagai Suster Balita. Mbak Dwi ini sebenarnya anggota lama kita. Ya. Sudah berapa kali kita salurkan Mbak? Udah 3 kali, 4 kali ini. 4 kali ini insya Allah ya. Mungkin besok langsung berangkat. Ya, amin. Ya, sama ya dua-duanya. Mungkin langsung berangkat ya. Untuk Mbak siapa namanya, panggilannya? Yuni. Mbak Yuni. Untuk Mbak Yuni ini anggota lama kita dan tadi rumahnya di luar pulau ya. Iya. Nekat banget ya lokasinya di luar pulau. Iya. Jauh-jauh ninggal keluarga di sana, gimana? Diizinkan tapi ya sama keluarga? Iya, diizinkan. Diizinkan. Terus gimana anak di sana? Iya. Sama siapa? Sama mertua. Sama mertua. Ada yang kecil? Ada umur kelas 1 SD sama kelas 2 SD, jalannya 1 tahun 3 bulan. Oh, masih kecil-kecil. Iya. Yang besar nggak ada? Enggak ada, cuma 2 putri saya. Oh, 2 aja. Perempuan Nekat ya, dua-duanya. benar-benar nekat. Ada Iya. suami? Ada. Untuk Mbak Dwi, single? Masih single ya? Ya. Jauh-jauh ini mau ada nikah? Lamaran? Enggak ada. Nggak ada ya pastinya. Nggak ada. Cepet tapi. Masih lama? Ya. Masih lama. Oke, kita sharing-sharing aja ya Mbak ya. Saya ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab ya satu-satu aja dulu ya. Gimana kabarnya selama di sini? Gimana keluh kesahnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Teman-temannya gimana? Ada ganjalan mungkin? Enggak ada. Nggak ada ya, sehat ya selama di sini. Iya. Mungkin lihat kondisi di sini gimana? Kaget? Yang Ya. dari luar pulau ini mungkin kebiasaannya di luar pulau, kok di Jawa? Enggak, Enggak ya, sama aja ya. Nah, Mbak ini kan kerjanya sebagai suster ya, Iya. Suster Balita. Apalagi Mbak Dwi ya, Mbak Dwi ini sebelumnya sudah pernah kita pekerjakan dan sudah pernah ada pengalaman kerja ya Mbak ya. Mungkin ada penyampaian sedikit tentang pekerjaan Suster Balita sebelumnya. Kayak mungkin kelemahan saya kalau kerja sebagai Suster Balita itu, menurut saya mungkin kayak kalau anak lagi susah makan atau gimana lagi GTM itu. Iya, GTM ya. Itu sering Mbak Dwi hadapi. Sering banget. Sering banget ya. Terus yang Mbak Dwi harus atasi bagaimana Mbak Dwi? Dengan cara Yang biasanya Mbak Dwi sering lakukan. mengganti menu makanan. Mbak Dwi dulu ini anggota yang belum bisa masak ya, Iya. dan belum ada pengalaman sama sekali, dan Iya. alhamdulillahnya
selama di sini belajar, di majikan juga belajar, mungkin sudah bisa Iya, masak. sudah bisa. Contohnya masak yang sederhana apa Mbak? Masak sop ceker ayam, Oh, bisa. terus masak soto, masak rawon, terus Rawon masak- sudah bisa, Bi? Iya. Oh. Terus masak ikan apa itu? Ikan Goreng-goreng kuah bisa kuning, tapi ya? Iya, bisa. Goreng-goreng bisa Iya, ya? bisa. Terus menu yang biasanya untuk anak balita yang Mbak Dwi ganti itu seperti apa Mbak? Biasanya kalau anak nggak suka makan sop, kita ganti dengan menu kayak yang bersantan karena anak kecil tuh suka banget makanan yang dari Gurih-gurih. santan ya. Gurih-gurih, oh iya. Terus Mbak Dwi itu belajarnya lihat dari mana? Lihat Dari YouTube atau aplikasi. majalah? Oh, Ya, ada dari aplikasi. YouTube, aplikasi juga ada. Nah, itu juga bermanfaat ya. Iya. Nggak maksudnya buat teman-teman lainnya mungkin yang lagi nonton juga ya, yang baru tahu PT kita kan itu manfaat juga ya. Iya. Oh, lihat aplikasi apa Mbak Dwi? Cookpad. Oh, Cookpad ada. Iya. YouTube ya juga ada ya. Ada. YouTube ya ada, banyak lah YouTube. Iya. Mungkin kalau lagi posisi nganggur-nganggur, Iya. kayak pekerjaannya lagi longgar gitu kan bisa ya. Iya. Sebelumnya kalau Mbak Yuni, Iya. pengalaman kerjanya pernah kerja di mana aja Mbak? Di sini pernah kan di Surabaya. Itu sebagai apa? Anu juga babysitter anak balita. Waktu berapa tahun? Maksudnya kerjanya ini loh, tahun berapa? Sudah Kemarin. lama apa baru? Kemarin 3 bulan yang lalu berhentinya. Oh, baru 3 bulan yang lalu. Itu di Iya. Surabaya? Iya, Ikut PT apa? iya PT tapi bukan PT sini kemarin. Oh, iya. Jadi ikut PT tapi ya. Iya. Berapa bulan di sana? Maksudnya kontraknya, kerjanya selesainya? Biasanya kan 4 bulan, tapi saya lewat 1 bulan, jadi 5 bulan di sana Lebaran terus pulang. Oh, iya. Emang suka merantau ke sini ya, ke Surabaya? Iya. Oh, emang Dari sudah masih biasa. gadis. Oh, dari masih gadis. Iya. Selain itu, pengalaman kerjanya pernah kerja di mana aja, Mbak? Di Sidoarjo pernah. Di Sidoarjo. Iya. Itu jaga anak usia berapa? 3 tahun nungguin sekolah. 3 tahun. 3 tahun, 8 bulan saya di sana. Oh. Pulang Lebaran juga, kalau Lebaran pokoknya saya pulang gitu. Oh, mungkin karena pengen lebaran sama anak, sama keluarga ya, 8 karena bulan. jauh. 8 bulan di sini terus langsung kan kalau di sini kan 4 bulan, lebih 4 bulan itu. Oh iya, jadi Boleh di mana-mana. di luar pulau boleh sekarang. Luar pulau. Beneran? Oh iya. Oh, sekarang wis sudah. mau. Oh iya. Luar daerah ya. Heeh. Kalau Luar pulau? Luar pulau di Lombok. Oh, kalau hanya di luar Lombok. daerah sini boleh. Sidoarjo, Gresik boleh. Boleh. Oh, ya, kontrak kerja Pasuruan. itu kan. Oh. Jadi sebelumnya sudah ada pengalaman ya, meskipun Iya. nggak pernah kita salurkan, tapi ada pengalaman kerja. Iya. Itu menurut Mbak Mbak Yuni, itu yang paling sulit apa sih dalam pekerjaan sebagai suster balita menghadapi anak-anak? Yang itu Menurut Mbak yang susah makan. GTM sama. Iya, susah Selain makan. GTM mungkin ada kesulitan lain untuk jaga anak balita? Enggak ada, susah makan itu aja. Susah makan. Ya, kebanyakan balita gitu ya, Wi ya. Limut gitu kan nasinya lama. Ya, terus caranya gimana? Kalau kan banyak ya anak ini sekarang kalau disuapin dikemut, Iya, di apa ya kemut. bahasa Indonesianya di apa ya ditahan di mulut ya. Diurem. Iya, jadi gimana caranya biar anak ini cepet maknya gimana, Mbak? Mungkin tahu cara mengatasinya? Kalau anaknya suka pedas saya kasih sambel karena sudah agak besar kan. Oh. Kalau ada rasa pedas-pedasnya sedikit di Kayak mulutnya itu cepet-cepet ya? dan dia cepat ngunyah, dia cepat habis. Kalau yang suka pedas, Mm. tapi kalau semisal kan jarang ya yang suka pedas, itu gimana caranya biar nggak kekunyah, biar dikunyah di mulutnya? Biasanya ya apa, Wi? Mungkin ada Biasanya saya pipinya tak gini kan. Oh, Punya. oh ya. Gini kan lagi Mungkin boleh punya. ini loh, Wi, kasih air putih. Jadi kayak suruh minum. Jadi kayak kedorong. Kalau bisa juga mungkin makanannya jangan yang kering. Berkuah-kuah. Ya, jadi dia nelennya itu kayak kan disuapin sama kan seperti kayak orang dewasa lah. Kalau makan berkuah kan cepet ya. Kalau makan kering kan kayak nggak
gimana gitu kan, mungkin ditambah. Misal kalau anaknya nggak suka sayur, ya bagaimana caranya diseling-seling gitu ya, Iya. atau ditutupin nasinya, ya biasanya- caranya sendiri ya ditutupin Iya, nasinya, atau sayurnya taruh di dalam. dibohongi lah intinya ya kan. Iya. Kalau kita nurutin anak bakal ya itu tadi nutrisinya nggak masuk, Iya. ya kan. Anak kan Benar. suka milih-milih, makannya kayak suka yang nugget, apalagi balita itu suka yang nugget, sosis gitu-gitu. Tapi kalau makanan sayur yang berkuah jarang ya, apalagi sop. Sop itu Ya sop mungkin kuahnya aja, jarang Iya, kan yang kayak sayurnya sayur. kadang. Tapi Iya. kebetulan kemarin itu Enak. seneng sayur. Oh suka sayur. Nah itu kebetulan dapat Iya. yang enak. Kalau yang dapat yang nggak enak itu maksudnya Iya. dapat yang agak rewel anaknya itu kan sulit, apalagi GTM terus kok berat badannya tambah turun. Nah Iya. ini satu lagi menyangkut GTM ya Mbak ya. Iya. Kan juga kan anak GTM terus makanan ini kadang kan masih sisa ya, masih sisa banyak. Itu biasanya diapain? Kalau untuk mbak-mbaknya ini susunya. Masukan. Terserah, satu dulu ya, siap sama nih dulu. Boleh. Dibuang tapi dikasih tahu dulu mamanya, Oh. di sisa nasinya. Dibuang boleh, tapi dikasih tahu Iya. dulu. Oh, Iya, dikasih tahu mamanya. dulu. Oh, iya. Ini sisa Terus, nasinya. Ada nggak kayak inisiatif tersendiri kayak, Bu, ini anaknya makannya kan susah. Mm-mm. Ya, bagaimana Mbak Yani, Mbak Yuni, Mbak siapa namanya? Mbak Yuni. Mbak Yuni. Kan kalau kita lebih inisiatif kan kayak gini, Bu ini anaknya adik maknya susah, mungkin bisa kayak menunya diganti atau porsinya ditambah kurang sedikit gitu kan bisa. Maksudnya lebih inisiatif kayak biar makanan itu nggak kebuang gitu loh Mbak. Mungkin ada cara lain. Anu sih kemarin saya usul, kan dia malasnya itu ngunyahnya sebenarnya. Ya. Terus tak kasih bubur. Oh, kayak nasinya agak lembek gitu. Iya. Oh ya nggak Bikinin masalah bubur sih. ayam gitu. Oh, ya, Dia nggak kan biar tidak dikunyah kan bubur ayam langsung ditelen-telen gitu. Nggak masalah sih, bagus sih. Cuma kan kadang nanti terbiasa, mungkin bisa di Kalau nasi tapi agak lembek. Jadi kan emang balita itu kayak Mas Ael itu, Mas Ael waktu balita itu berasnya itu agak lembek. Jadi nggak kasar, nggak Iya. lembek juga, Lemes ya. ya. Lemes pas gitu loh. Jadi mungkin agak kayak Iya, gitu ya. boleh Oh, juga itu begitu. boleh ya. Terus kalau Mbak Dewi untuk cara mengatasi biar makanan ini nggak kebuang sia-sia, terus apalagi sisa ya. Iya. Heeh. Biasanya ambil porsi secukupnya, biasa aja dulu. Kalau kurang ya ditambah. Kalau anak merasa udah kenyang ya udah di stop makannya, tapi kita ganti dengan cemilan. Dibikinin kayak roti, kayak kentang. Itu kayak berapa gitu. jam sekali cemilannya? Biasanya 2 jam setelah makan, atau kalau makannya dikit ya langsung kita bikinin cemilan untuk nambah gitu supaya Oh. anak tidak merasa lapar. Kadang susu juga Iya, ya kadang diseling. susu juga, Oh, ya. gitu. Oh ya bisa ya Wi ya. Jadi Iya. nanti ditambah selingan makanan snack ya, Iya. kayak roti bakar biasa Iya. sih, roti sama Roti selai ya. coklat. Oke. Oh, bisa ya. Iya. Jadi diseling 2 jam sekali Iya. atau kalau makannya emang dikit Iya, baru langsung kita ganti. langsung diganti Iya. ditambah sama buah boleh ya tapi Iya, ya, boleh. buah itu jarang loh Mbak, anak kecil itu suka buah. Iya. Biasanya gimana nih cara mengatasi biar anak ini suka buah, suka makan, itu ya apa? Ayo. Biasanya dicampur pakai puding. Di dalam Oh. puding dikasih buah, dipotong kecil-kecil. Biasanya anak-anak tuh suka. Oh maksudnya nggak utuh buah Iya. itu enggak ya? Jadi Soalnya anak-anak biasanya paling males makan buah, jadi kita campur di puding, kita di jus buahnya biar enak diminum gitu. Nggak terus usah mungkin dikunyah. tambahin es juga Iya, kan suka anak anak-anak kecil kan suka. suka es. Ya, kalau dingin. Oh, gitu. Oke, jadi itu tadi bisa dibantu masalah tentang makanan ya. Jadi Iya. jangan sampai makanan itu dibuang. Dibuang. Iya. Tapi bolehlah kalau sudah izin. Tapi Iya. tergantung kebijakan masing-masing ya dari Iya. majikan. Kadang-kadang majikan itu yang nggak ngebolehi, ada yang ngebolehi. Iya. Soalnya kan fungsinya majikan ini ngambil kita itu biar anaknya itu nutrisi makanannya itu kayak sampai juga mungkin biar anak ini juga sehat, Iya, biar kan badannya lebih naik. kan kita ini sebagai menggantikan sosok ibu Ibu, ataupun iya. orang tua ya. Iya. Jadi kalau kita nggak berusaha
nggak inisiatif anaknya ini makannya lahap, kita kayak oh ya wis Bu, kalau sisa buang kayak buat apa Iya, gitu buat ya, apa, kita iya. aja bisa gitu loh. Iya. Maksudnya kayak aku ya kalau sebagai majikan juga ngapain aku ambil susah-susah kalau makanan itu nanti dibuang Dibuang, gitu. Jadi iya. mungkin lebih inisiatif lagi di oh Bu ini adik makannya mungkin berlahan, hari ini agak sedikit, nanti siang agak Tambah nambah sedikit. sedikit. Jadi biar anak itu tahu kalau porsi banyak kan biar nggak sisa sebenarnya gitu. Tadi Uwi juga bisa tadi di apa nambah ya Iya. boleh. Jadi kalau kurang ambil sedikit dulu, nanti kalau kurang diambilkan lagi ya bagus. Iya. Tadi juga izin dulu pokoknya ya. Iya. Apalagi kalau anak balita ini kan kadang kalau sakit ya juga nggak mau makan toh. Iya. Ya, itu susahnya. Itu biasanya gimana? Ayo kalau anaknya posisinya lagi sakit, nggak enak badan, terus maem ini nggak enak, biasanya apa yang dilakukan? Minum susu tuh. Oh minum susu, bagus. Terus selain Biasanya kalau anak gak mau makan waktu sakit gitu, makan yang awalnya di ruang tamu kita ajak keluar. Jadi biar suasananya beda, kita ajak kayak kalau posisi dianya nggak bisa Nggak boleh keluar. Iya nggak boleh keluar gimana Wi? ya kita berusaha kayak dari makanan ya, biasanya kalau gak mau makan nasi ya kita ganti sama yang lain gitu. Oke. Bikinin kayak spaghetti atau makaroni khusus anak-anak, dan ada juga Makaroni, yang oh iya. mie instan khusus anak-anak itu Oh biasa iya, diganti oke, pakai oke. itu. Jadi ya nanti diseling lah Iya. intinya ya biar nggak namanya juga kalau orang sakit aja lidahnya itu Pahit. nggak ada rasanya gitu ya, mungkin diseling buat jus itu tadi campur susu atau gimana. Ya, jadi paling sulit itu yaitu tadi GTM. Iya. Fungsinya jaga anak balita yaitu tadi. Kalau kita nggak semakin kalau anaknya berat badannya turun, pasti kita juga ikut Iya. sedih. Iya. Kenapa? Kok apa karena kita kurang Nasi. kurang ngasih yang perfect Gizi, atau ya. gimana gitu ya kan. Tapi dua-duanya sudah ada pengalaman kok ya. Di sini kita sharing-sharing saja. Biar teman-teman yang nonton juga biar tahu informasi kayak oh anak GTM ini caranya gini tadi ya. Terus bisa diceritakan nggak tentang mbaknya masing-masing ini ya latar belakangnya dalam bidang nutrisi anak-anak ya, nutrisi anak-anak yang bisa kasih tahu ke teman-teman ataupun ke majikan yang harus diterapkan untuk anak balita, latar belakangnya. Boleh, silakan. Satu-satu dulu. Ini siapa? Terserah. Dari Wi dulu boleh. Biasanya kalau kita ngasih makanan ke anak balita, kalau anak balitanya stunting kan kebanyakan anak balita yang stunting tuh. Banyak. Terus ada kurang- juga ini Wi yang dia tuh terlambat ngomong, Ya, terlambat space delay ya. Iya, space delay kayak Iya. ya, itu gimana sih kan itu sudah termasuk anak Harus, balita ya iya, kan. harus. Nutrisinya gimana Wi? Kalau anak yang stunting kita biasanya kalau masak itu kita campurin kayak kaldu ayam, terus kaldu udang, Protein-protein ya. gitu ya. Terus keju juga biasanya bisa dicemilin anak balita keju gitu. Yang slice apa yang Yang potongan biasa, slash Wi? kalau yang ada yang parut ya nggak apa-apa diparut, kalau Oh, yang boleh. slash ya boleh. Terus kita ya pinter-pinterin aja buat masak yang kesukaan anak supaya anak mau makan, supaya anak gak GTM itu aja. Oh iya. Jadi nutrisi yang didapat yaitu tadi ya ditambah dari kaldu-kaldu itu tadi juga bermanfaat Iya. ya. Terus untuk Mbak Yuni, Sama ada kaldu kalengan itu biasanya dibeliin campur, tapi ditambahin juga sama ayam utuhnya kadang biar tambah. kayak salmon, Iya, gitu salmon, ikan patin. vitamin-vitamin gitu Iya, ya. mesti harus minum vitamin anak-anak. Kayak imbos. Iya. Biasanya vitaminnya apa aja Mbak? Saya biasanya ngasihnya imbos sama kurkuma. Kalau udah doyan makan saya kasih kurkuma. Yang ABC itu kayak permen itu apa? Sakatonik Itu ABC. bukan vitamin juga apa? Vitamin juga tapi mereknya beda. Oh, sama aja ya. Mbak, ya? Sama. Sekali lagi untuk semisal nih kalau anaknya sakit, itu yang hal pertama yang sus lakukan ini bagaimana? Kalau hari itu ya, contoh hari itu posisinya kan awalnya sehat nih ya, kita kan
Kalau orang sakit kan kita nggak tahu ya. Iya. Awalnya sehat-sehat, main-main, tiba-tiba sorenya Panas. lagi gak enak badan. Itu yang pertama yang harus dilakukan apa? Kalau satu-satu dulu aja, Samen boleh. Oh, iya. Pak Yuni. Ya tergantung, kalau panas ya dikompres dulu. Setelah kalau dikompres sudah tidak bisa, masih panas lagi, baru kasih minum obat. Itu nggak konfirmasi dulu ke majikan atau? Ya konfirmasi dulu. Ini dia panas, dikompres dulu atau dibalur dulu badannya pakai minyak telon campur bawang. Biasanya saya gitu. Jadi Bawang. awal itu langsung dicek suhu tubuh dan Iya. lainnya gitu ya. Terus kalau untuk Wi gimana Iya, pertolongan sama. pertamanya? Biasanya dicek suhu tubuhnya, kalau emang panas atau anak muntah atau apa, ya kita kasih minyak kayu putih terlebih dahulu, terus kompres. Kalau emang anak tetap sakit, kita bilang ke majikan, adek tetap kayak gini bu. Kalau Nggak ada majikan, perubahan iya, lah kalau intinya ya. majikan bilangnya, oh iya mbak bisa dikasih minum obat ini ya kita ikutin. Kalau masih tetap ya kita langsung. Pokoknya pertolongan bawa- pertama iya. tadi ya, Iya. kayak mungkin cek suhu Kompres. tubuh, kompres gitu aja ya. Soalnya kan nggak memasukkan minuman dari Iya. dari dalam Iya, tubuh. karena Kalau- harus minta izin Iya. terlebih dahulu. Soalnya tipe ya meskipun kita sudah berpengalaman, tapi tipenya anak itu beda-beda. Iya. Sama ya, kita kan juga beda-beda. Kadang ada yang kalau diminumin obat ini langsung Nggak cocok. ada yang diminumin obat ini nggak cocok ya Iya. kan, beda-beda itu tadi. Pernah nggak mbak-mbaknya ini kayak pas jaga anak terus anaknya itu susah minum susu? Pernah? Iya pernah. Gimana Wi? itu? Biasanya kalau anak nggak mau minum susu dari dot tuh biasanya dipindah dari gelas yang ada sedotannya, dan biasanya kita Yang botol lucu-lucu iya, itu dah. biasanya kita ajarin kayak ini adek minum lewat gelas yang ini ya, ini gelasnya bagus loh kayak gitu. Ya intinya banyak belajar supaya anak mau minum susu itu aja. Ada ya Iya. berarti. Padahal biasanya kalau anak balita kan sudah mengenal susu ya dari bayinya. Tapi kan anak itu bisa berubah-berubah ya. Jadi kadang awalnya suka, Iya, tiba-tiba nggak nggak suka, suka, kan kayak gitu bosen. Nah itu gimana caranya biar anak ini minum susunya nggak bosen itu tadi ya, bisa dikasih pindah gelas, Iya. bisa mungkin dikasih botol yang lucu-lucu. Iya. Mungkin boleh susunya ini bilang ke majikan, Majikan, pasti bilang iya. Bu, ini loh Bu, kalau mungkin kan adik ini susah minumnya, kalau dibelikan botol yang lucu-lucu gimana Bu, biar anaknya mau, biar nanti kita rayu. Nanti kan kalau ada temennya kan pasti kita giniin, Dek ini loh sama kayak temennya minum ini, kan lebih kayak gitu ya. Iya. Karena kalau susahnya jaga anak balita sama baby itu, kalau baby itu bisa gitu loh, gak usah nurut gitu ya. Iya. Kan kita yang Tidur aja Iya. soalnya. Lah kalau balita itu hiperaktif, harus kitanya lebih inisiatif juga, Iya. lebih ekstra. merayu. Iya, pinter merayu itu terutama. Cerewet kita harus cerewet. Harus cerewet ya. Cerewetnya itu cerewet baik ya, Iya. bukan Iya. cerewet kayak dimarahin-marahin, Iya. nggak kayak merayu-merayu, kayak sambil bermain sambil makan, Iya. atau minum susu yang sulit sambil bermain gitu ya kan, biar anak itu gampang bosenan sekarang itu. Iya. Nah apalagi nih kan musimnya banyak handphone, Handphone. YouTube, Iya. terus televisi, laptop. Nah itu bagaimana? Beda-beda ya kan Iya. ya. Setiap majikan beda-beda. Ada Beda-beda. yang membolehin, Boleh, ada yang ada yang membolehin, enggak. ada yang enggak. Iya. Nah, boleh dijelaskan satu-satu untuk Mbak Yuni bagaimana kalau yang waktu zamannya Mbak Yuni Oh kerja? kalau kemarin ini dibolehin sama mamanya, tapi pas kalau dia kebetulan lagi nggak mau makan, Oh. anunya tuh Kalau lagi nggak mau Mm-mm. makan, itu pakai handphonenya siapa? pakai handphonenya dia sendiri punya. Oh, punya. Tapi isinya itu lagu anak-anak. Oh. Tapi itu nontonnya. kalau dia sudah benar-benar dirayu terus sudah nggak mau makan, sudah nggak ada pilihan lain. Oke. Tapi itu juga bisa ketergantungan ya sebenarnya ya. Boleh. Tapi nggak masalah sih Mbak kalau majikannya ngebolehin. Iya. Tapi kalau waktu posisi majikannya nggak boleh ya, Iya, gimana kita- usahanya bisa dialihkan dengan permainan lain. Mungkin kan anak itu bosan ya ditaruh Iya. di baby camp Iya. ya, ditaruh situ itu bosan. Mungkin sambil kayak Dek, ini kakak ada permainan baru, nah, sambil disuapin boleh. Tapi kalau diajarin makan sambil main ya boleh. Makan sendiri diajarin. Iya. Apalagi balita itu pergantian dari bayi ke balita, balita ke Batita. menginjak bukan dewasa, menginjak kayak
sudah TK, SD, ya kalau kita nggak ajarin mandiri, suatu saat yang kesulitan ibunya. Iya. Meskipun kan gini, sudah diterapkan dari awal ambil sus nih ya, jaga untuk anaknya. Tapi kita juga mengajarkan dia mandiri. Iya. Ya, boleh sewaktu-waktu kayak anak itu suruh makan sendiri, kayak sehari kan 3 kali makan. Kayak pagi kan waktunya sekolah kan mungkin kayak keburu-buru ya, boleh itu disuapin. Tapi kalau waktu siang makan sendiri, terus kayak waktu malam mungkin bisa makan sendiri sambil belajar, itu Iya. asik sih. Tapi kalau kita nuntut dia apa ya, intinya ngikutin dari majikannya, kalau sewaktu dia rewel gak mau makan terus ditontonin YouTube, nanti ketergantungan lagi. Itu Iya. sulit itu merubah. Iya, sulit. Dari mumpung masih kecil kita rubah, daripada dari besar kita rubah itu sulit. Iya. Makanya Sangat bedanya biasa. itu kita sharing aja ya Iya. di sini ya. Terus untuk Dwi sendiri pernah nggak ada yang pernah pengalaman seperti itu, kayak anaknya itu suka Iya. handphone, terus Iya gimana? pernah, tapi dari pihak majikan nggak ngebolehin main HP, jadi ya nggak main HP. Kalau lagi makan, misal nih lagi makan, terus anaknya tiba-tiba nggak mau makan. Nah anak itu awal makan kita kasih waktu 15 menit untuk belajar makan sendiri. Nanti kalau emang makanan sering kebuang Ya, atau apa oh, ya kita kita suapin. bantu suapin gitu. Oh, Kalau emang gitu. anak udah nggak mau, ya kita kasih snack, susu, buah kayak gitu. Oh, jadi awalnya Dikasih makan waktu sendiri dia dulu. makan sendiri 15 menit itu. Iya 15 menit. Waktu anak makan itu yang bener tuh minimal 30 menit. Tapi kan banyak anak-anak yang susah makan, jadi ada yang 1 jam, ya sebenarnya 30 menit udah cukup. Oh, Gitu. jadi di awal itu anaknya makan sendiri. Iya. Nanti kalau kan biasanya sisa-sisa itu Dibuang baru ya, kita baru suapin, kita suapin, tinggal kita bantu, sedikit ya. gitu ya kita bantu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Iya. Saya baru tahu juga. Ya pintar-pintar berarti ya. Jadi ya itu tadi ya, pintar merayu-merayu. Iya. Biasanya mainan apa, Wi? Kalau Kalau mainan biasanya momongan kemarin itu belajar sepeda. Umurnya Oh, masih belum 2 kayak tahun Mas tapi Ael? udah iya. Bukan belum umur 2 tahun kayak Fatih, tapi udah dibelikan sepeda tanpa pedal. Oh, Jadi kayak Fatih yang iya. itu kayak Jadi gitu. belajar bersepeda, terus membaca buku, terus Itu Lego. penting ya, Iya. Lego. Kalau Lego juga itu penting buat anak Motorik bisa ya, ya motoriknya. ini warna ini kayak gitu. Jadi anak Oh. banyak-banyak belajar. Dan mungkin juga bisa ya kayak otak kirinya main ya, Iya. jadi kayak ngobrol, dia sering sudah bisa ngomong belum? Iya, udah lancar ngomong. Sudah Iya. lancar, iya. Karena sering diajarin baca buku cerita gini. Itu gini, penting gitu. juga. Itu penting. Jadi kayak kita kalau kebiasaan cerewet ya, tadi Iya. Ibu tadi bilang cerewet ya. Kalau kita kebiasaan ngomong, ngajarin yang Iya. gini-gini pasti dia kayak Iya, terucap. ikut, iya. Tapi kalau kita lagi Diam. diam terus diem aja, tahu anaknya lagi kayak makan sendiri kayak ya wes, Iya. ya anaknya ya ikut diem ya kan. Iya. Kayak fungsinya apa kita ini diambil ya kan? Masa mek nyuapin, mek anu ya kan? Iya. Ya kalau kita apalagi sebagai suster ya harus tanggung jawabnya seperti itu. Iya. Iya. Jadi Iya. kan sosok ibu. Ya kan kadang lek ibu belum tentu kayak suster. Ya. Iya. Perfectnya ya, perfect kan suster. Karena kan sudah ada pengalaman sebelum-sebelumnya ya kan, karena kita juga digaji toh ya. Keunggulannya gitu aja sih. Pakai susu apa biasanya kalau anak balita yang diasuh dulunya? Ada yang apa namanya? Petogen. Netogen. Ini kemarin paling itu apa tuh, lupa tuh yang cilmit itu loh. Oh iya iya iya, agak mahal itu. Iya, Terus iya, dipakai- sama. Oh sama ya, Iya. emang segituan sih kalau yang Cilmit. balita yang paling kecil pernah dijaga usia berapa? Ini 1 tahun 4 tahun. bulan ini. 1 tahun 4 bulan. Wih, 14 bulan. bisa ya, Bi. Bisa ya, Bi. Bisa, ya nggak berpengaruh sebenarnya ya Iya, sama berat sama. badan. Tapi kan kita itu gini, emang mungkin orang pertama itu lihat dari fisik. Iya. Tapi dia nggak tahu sebenarnya kita ini Iya. apa bisa ya kan. Maksudnya Iya. mulai dari kayak pemahaman, materi, malah sebenarnya yang fisiknya bagus malah
Iya. kosong. Iya, nggak sesuai. Ya, nggak sesuai. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Orang-orang itu banyak memandang sebelah mata. Iya. Sebenarnya dia nggak tahu bahwa kalau kita bekerja itu malah lebih bagus daripada kayak kita itu soalnya menunjukkan gitu loh bahwa kita ini bisa Iya. kerja gitu ya, Bu ya. Nggak hanya maksudnya kadang orang itu menilai karena mungkin berat badannya lebih Iya, ini, benar, mohon Mbak. maaf ya, Bu ya, bukan kita mandang fisik ya. Karena kan kadang majikan kalau berat badannya lebih itu kurang Bisa lincah ngejar dan lain-lain itu anak, malah iya. sebenarnya salah. Kita lihat bagaimana dia menyampaikan kayak gini kan sudah kelihatan ya kalau Iya. dia itu bisa kerja. Terus kalau kita percuma ngambil suster yang ramping, yang cantik dan lain-lainnya, tapi sebenarnya dalamnya itu kosong, dia Pengalamannya kurang. diam. Ya kalau pengalaman sih pasti sudah ada pengalaman, cuma penerapannya kurang. Nah contohnya kayak sama anak, ngobrol sama anaknya kurang, kreatifnya kurang, apalagi jaga anak balita itu harus ekstra. Iya. Harus main otak kiri sama otak kanan. Gak hanya sekedar menjaga, beda sama suster baby. Iya. Baby benar sulitnya kayak anaknya itu Bangun, rentan ya, rentan. sama Tapi kalau bangunnya. balita itu nanti ke depannya itu Iya. pondasinya dari kita ya Iya. kan. Betul ya, itu tadi. Banyak belajar kita juga. Malahnya sebenarnya malah salah seperti itu loh ya, yang mandang kita ini berat badan segini nggak bisa, malah salah. Sebenarnya dalamnya kita ini malah bisa untuk bekerja ya kan. Iya. Kayak Mbak siapa yang kemarin berangkat yang itu Mbak Suprihatin. Iya, Ya, Suprihatin itu masakannya enak banget. Winter masaknya cocok kasihnya. Cuma kan mungkin orang itu memandang sebelah mata bahwa dia itu berat badan. Ada pesan nggak untuk bunda-bunda, untuk para majikan, biar apa ya, biar apa mengambil mbak-mbaknya ini loh, biar majikan itu percaya bahwa mbak ini bisa kerja gitu. Mungkin ada pesan untuk majikan buat mengambil Mbak Yuni, Mbak Dwi, biar segera dapat majikan, karena kan kita juga di sini intinya untuk cari uang ya, Iya. buat keluarga. Contohnya Uwi ini juga sudah masih ada orang tua, ada semua. Mama udah meninggal. Mama, Iya. ayah Ada. tinggal ayah. Nah, kita juga membantu keluarga buat di rumah, yang menunjukkan ke orang tua bahwa kita ini bisa kerja, Iya. gitu ya. Terus untuk Mbak Yuni, nah apalagi yang sudah punya anak ini. Iya, benar. Nah, Untuk para majikan, bunda-bunda, jika ingin mengambil saya, insya Allah saya akan bekerja dengan giat. Insya Allah saya akan banyak-banyak belajar lagi. Saya akan mematuhi semua perintah yang majikan berikan. Saya akan bekerja semaksimal mungkin. Saya siap bekerja. ya, dan juga buat keluarga Iya. ya Bunda. Jadi mungkin minta tolong dibantu ya kan, mungkin Bunda lagi butuh suster balita ya kan. Uwi juga bisa membantu keluarganya yang di rumah Iya. ya. Keluarga di rumah juga butuh keuangan ya Wi ya. Sama untuk Mbak Yuni, Sama untuk bunda-bunda yang di rumah, semoga milih saya akan coba bekerja dengan baik, Iya. jujur, sabar, mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh majikan. Pokoknya Ya. saya akan berusaha dengan baik. Betul ya Bunda ya. Jadi dua kandidat kami ini juga sudah berusaha, dan kami juga sudah berusaha yang terbaik untuk mereka. Di sini mereka sama-sama mencari pekerjaan, sama-sama untuk keluarga yang di rumah. Apalagi yang satu punya anaknya masih kecil-kecil ya, kondisi anaknya juga sama-sama kelas SD ya, Iya. SD butuh biaya juga cukup Benar. banyak ya. Jadi apa ya, ya gitulah. Semoga Setelah dapat gini job. loh, kita kerja itu nggak ada yang enak ya. Iya. Kita ini ikut mungkin ya, contoh kayak saya ikut kantor ya sama saja. Orang itu nggak bisa dinilai apa ya, oh enak kerja kantoran cuma duduk aja, sebenarnya ya malah salah ya. Iya. Sama saja, seperti saya juga sama, seperti sampean juga sama. Ya, sama-sama
ada sedih dan Suka dukanya lah ya. dukanya lah intinya ya. Terus selama di sini ya juga kita sudah proses ya yang terbaik Iya. lah intinya buat mbak-mbaknya ini. Oke, ini sedikit ya, nanti cukup selesai lah pembicaraan kita tentang keluarga ya. Pernah nggak sih merasa kayak ngapain sih Wi kamu itu kerja sebagai suster? Oh ya di sini loh kamu lo masih muda, kamu kan bisa kerja yang lainnya. Pernah nggak sih Wi, Iya, pernah. kayak gitu kayak kamu itu kan masih bisa kerja di sini di Surabaya atau di kantoran kan bisa gitu, kamu kan masih muda. Pernah nggak Wi? Iya, pernah. Terus pernah nggak ada kayak negatif dari keluarga ataupun dari yang membuat kita itu lebih semangat lagi untuk bekerja untuk membuktikan bahwa aku ini lo bisa gitu loh. Pernah nggak Wi? Iya, pernah. Contohnya boleh nggak apa-apa sharing aja di sini biar teman-teman gini loh, biar di sini tuh plong hatinya. Nggak apa-apa curhat-curhat. Contohnya kayak gini, ada temen yang bilang, kenapa harus kerja kayak gitu, kan masih ada pekerjaan lain. Tapi di satu sisi saya melihat kondisi berat badan saya, dan di sisi lain saya melihat kalau kerja kayak gini nih cuma beda di seragam aja, tapi kalau masalah gaji dan apa-apa juga sama. Jadi ya nggak ada masalah dari kerjaan kayak gini nih. Iya sih, sebenarnya nggak masalah. Iya, Itu cuma halal ya kan? iya, cuma beda seragam aja. Tapi menurutku pekerjaan ini tuh selalu dipandang sebelah Iya. mata. Tapi ya apa sih, Wong ya sama-sama kerja, Iya. sama-sama ikut orang ya kan. Iya. Kan kita nggak disuruh karena pekerjaan, ngasuh anaknya orang. Iya. Nggak mungkin kayak apa ya kok. Tapi kenapa orang itu selalu memandang kita itu rendah, Rendah, padahal iya. seragam kayak gini ya, Wong ya wajar ya Iya. suster kan, malah menurutku ya menurut saya gajinya juga lumayan Iya, loh, malah aku gajinya lihat loh ya. iya. Sorry ya, mohon maaf ya, karena aku lihat, wih gajinya 4 juta, 3 juta. Sedangkan UMR di sana aja, Iya. kalau saya kerja pun kalau kita nggak ada skill itu susah gaji segitu. Iya. Pasti mentok itu 2.500.000. Iya. Paling mentok 2 juta wis itu. Iya. Paling banyaknya itu 1.500.000. Iya. Sekarang ya saya nilai ya 1.700.000 buat 1 bulan. Iya. Ya. Belum transportnya. Iya. Ya kan? Iya. Terus belum kalau keluarga kita butuh keuangan, terus belum sabun dan Iya, lain-lain. untuk diri kita sendiri. Nah, sedangkan kalau kita ikut suster, Iya. gaji segitu, Ya, gaji bersih. itu bersih, makan, Tapi tabung kenapa majikan, kok hidup. dipandang sebelah mata? Padahal kalau aku sendiri ya, kalau menurut saya kalau skill saya nggak nyampe, nggak ya saya mau kok kerja seperti itu. Seperti kan halal, Iya. ya kan? Asalkan kan nggak merugikan orang lain, betul ya Bu ya. Terus untuk Mbak Yuni mungkin ada cerita? Iya, yang dari banyak yang tetangga, mungkin banyaknya tetangga. teman sih biasanya kan ngajak kerja, yuk kerja jadi SPG kan. Oh, Nah, iya. Dulu jadi- apa sekarang? Dulu Kira waktu pertama-tama Ustaz bilang, tapi saya mikirnya kan itu kalau SPG itu kan belum kos-kosan, terus transport, terus kan harus cantik. ya, sorry juga kadang SPG juga kadang orang cowok suka itu toh ya, suka kayak goda-godain, jadi kan takutnya seperti itu juga. Terus kan kalau biasanya kan kalau kita ngekos juga kan kalau tanpa ada pengawasan dari orang tua saya, menurut saya kan Iya, kurang kontrol ya. Jadi lebih baik kalau kita tinggal di rumah bos kan enak. tapi itu juga tergantung dari PT dan yayasannya ya. Kadang kan beda-beda, ada yang bertanggung jawab dan ada yang itu. Insya Ya, Allah makanya sih. saya bilang lebih Iya. baik Kalau nggak mikirin konsumsi, akomodasi, transport. iya itu malah lebih itu kan. Iya, toh. gajinya 1.500.000 kan habis. Iya. Kan ya banyak Iya. teman-teman itu orang-orang ini menilainya gengsi. Iya. Bahasanya sekarang itu gengsi. Kalau menurut saya ya gak perlu kayak gitu, karena Iya. hidup kita ini nggak ikut orang ya kan. Iya. Kalau kita adanya ini ya wes ini aja gitu ya. Kadang nggak saya sendiri pun ya merasa seperti itu loh Mbak. Cuma itu soalnya Kayak kan teman-teman ya, contoh teman-teman ini beli handphone yang terbaru, upgrade gini-gini. Kayak menurut saya
ngapain, kadang di baju ya kan. Sedangkan di luar sana itu loh masih banyak yang kurang ya kan. Bersyukur aja gitu, nanti uangnya bisa dimanfaatkan yang lain yang lebih berguna lagi gitu kan ya. Iya. Sama sebenarnya, tapi orang-orang itu milihnya gengsi. Ya. Apalagi anak muda kayak ini, wes cocok ya. Kadang ibu-ibu ya seperti itu kan, Mbak. Iya. Sama aja ya kan. Tapi tergantung juga kalau saya HP yang Oke. penting bisa telepon. Ini lebih menjurus ke keluarga lagi ya. Kenapa sih sejauh ini kok masih bertahan di suster balita jauh dari keluarga? Kan kayak kerja gini kan nggak enaknya jauh dari keluarga. nggak bisa Kalau kerja kayak saya kan kantoran kan bisa ketemu Pulang pergi. Nah kayak mbaknya ini kan nggak ketemu keluarga, apalagi di sini sudah nunggu job ya kan. Itu sudah kayak buat beban pikiran. Pernah nggak kayak merasa sedih, kayak merasa kayak ya Allah kok rezeki saya gini? Iya. Pernah nggak? Sering dulu kayak ini. kadang apalagi kalau kangen. Iya. Itu kalau kondisi kangen anak gimana? Apalagi posisi anaknya kan masih kecil kayak gitu. Terus apalagi kan kita selama nunggu di sini kan nggak ada pemasukan ya. Mohon Iya. maaf ya. Nggak ada pemasukan. Terus biaya di sana itu semakin banyak pengeluaran ya Mbak Yuni ya. Mungkin Mbak Yuni sampai nangis kelihatan anaknya. Itu kan buat itu semangat kita ya. Nah, nanti biar tahu anak kita itu perjuangan kita itu bagaimana ya sampai saat ini. Makanya Mbak Yuni jauh-jauh ke sini. Tapi sehat, anak. Sehat ya. Sama ibu, apa sama mertua? Ada Mertua. suami di sana? Ada. Suami saya di Malaysia. Oh, sama-sama kerja. Apalagi anak usia segitu tuh masih kepengen ada bimbingan ya, deket sama orang tua. Kita di sini jaga anak orang, di sana anak kita. Iya, itu Tapi nggak masalah Bu. Aku tahu kok itu perjuangannya orang tua. Wajar sih ya. Kalau kita yang maksudnya kita yang nggak siapa lagi gitu ya kan. Masa orang lain sih nolong Iya. kan ya. Makanya ya itu tadi. Semangat gak apa-apa Mbak Yuni. Ya. Pokoknya kan saya doakan yang terbaik lah intinya, nggak Mbak Yuni toh, Mbak Dwi, apalagi Mbak Dwi juga ada keluarga. Iya. Kemarin mohon maaf habis ditinggal ibu, kondisi ibu yang seperti itu yang Mbak Yuni sakit. Terus saya juga lihat status jaga ibu ya di rumah sakit ya. Terus Mbak Dwi ya butuh biaya untuk kalau agama Islam kan ada kayak 40 hari, 100 hari. nah kalau kita ya sebagai anak kalau kita nggak kayak gitu gimana apa nggak pusing apa nggak cari ya kan. Nah makanya itu ya sama-sama di sini itu kita juga punya masalahnya masing-masing. Ya saya doakan yang terbaik lah Mbak ya. Di sini admin kita juga berusaha kok. Mungkin Wi ada cerita. Gak apa-apa, ganjelan hati kayak Mbak Yuni. Enak kalau nangis kan nanti biar lega, nanti biar terbuka. Mungkin kan selama di sini dia temennya sudah berangkat, kapan kita gak berangkat sedih. Sama-sama sedihnya ya. Gak apa-apa, bakal Allah itu memberikan rezeki yang lebih besar. Amin. Ya, Iya. itu jalannya kita. Biasanya seperti itu, nanti sama Allah diberikan yang terbaik. Amin. Kalau kita yang terburu-buru, nanti kalau rezeki itu gitu Mbak. Kalau semakin kita kejar, semakin kita cari, semakin dia melayu. Iya. Dan kalau kita legowo, ikhlas, sabar, pasti berusaha. ya. Pokoknya jangan putus asa satu. Jangan sampai putus asa karena kita lihat anak, ibu, orang tua, ya kan, yang keluarga yang di rumah yang kita bopong lah intinya yang kita beban ini kan yang kita angkat ya. Kalau kita loyo, kita nggak semangat, beban ini bahkan jatuh. Siapa lagi kalau nggak kita yang menyemangatin diri sendiri ya. Itu aja. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang di luar. Ya, terima kasih Mbak. Ini kenapa sih kita adakan podcast biar hatinya itu longgar.
kenapa sih kok di sini kok ada ganjalan hati atau kenapa, kan kita di sini sharing, kita cerita buat pengalaman yang ada di luar sana, teman-teman yang lagi nonton kan mungkin juga oh alah ternyata kerja itu kayak gini toh, gitu nggak kita menghabiskan uang, bulan-bulan dan lain-lainnya seperti itu ya Mbak ya. Jadi biar teman-teman juga melihat, dan para majikan ya yang lagi nonton, semoga Mbak Dwi dan Mbak Yuni besok langsung berangkat. Amin. Amin ya. Oke. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang di luar sana yang mau gabung ke sini. Buat teman-teman yang lagi butuh pekerjaan daripada di rumah, Iya, betul, diam di betul. rumah, langsung gabung ke yayasan. Tapi kita nggak menjanjikan lain-lain Iya. ya. Gabung aja nggak Iya, apa-apa. gabung. Tanya-tanya nggak apa-apa kok. Tanya-tanya. Kayak Mbak Yuni yang dari luar pulau, percaya insya Allah Iya. ya sama kami ya. Kalau Mbaknya mau sabar, Insya Allah pasti ada jalan. Allah itu nggak mungkin itu ya kasih jalurnya sendiri. Iya. Oke, terima kasih buat penonton setia di podcast kami PT Anas Sejahtera Agensi ya. Salam kenal buat kita semua ya, salam penutup juga untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen ya, mungkin komen mengenai Mbak Dwi yang sudah kenal ya boleh di komen, ataupun Mbak Yuni ya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya, bye bye.